Agar pelaku usaha memiliki daya saing yang lebih kuat, pemerintah Kota Kendari menggelar pelatihan kewirausahaan mandiri, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Balai Kota Kendari, Rabu 3 September. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan pelaku UMKM, khususnya di bidang usaha olahan pangan lokal yang ada di Kota Kendari, seperti kudapan atau kue maupun makanan khas lokal Kendari. Pelatihan ini dibuka oleh Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran. Ia mengatakan pada kegiatan ini para pelaku UMKM dilatih cara meningkatkan kualitas maupun kuantitas serta produktivitas hasil usaha. Pelatihan ini juga mengajarkan langkah-langkah pemasaran produk menggunakan sistem digitalisasi atau daring sehingga para pelaku usaha dituntut untuk melek teknologi. Kami pemerintah kota terus mendukung mensupport full apa yang menjadi harapan dan keinginan daripada masyarakat kita dalam hal ini para pengusaha UMKM kita. Pelatihan ini banyak yang akan ditingkatkan mulai dari skill, pembuatan bahan yang akan dipromosikan, baik dari packagingnya maupun sampai tingkat promosinya sampai ke tingkat penjualan. Guna menjaga keberlangsungan serta pengembangan usaha, pemerintah Kota Kendari menyiapkan bantuan modal bagi para pelaku UMKM senilai minimal 5 juta rupiah per pelaku usaha tanpa bunga maupun agunan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Komisioner Kompolnas mendesak agar sidang etik dapat menjatuhkan hukuman yang setimpal atau sanksi pemecatan tidak dengan hormat PTDH sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Kompolnas Hoirul Anam di sela sidang etik yang digelar di kawasan TNCC Mabes Polri, Jakarta, Rabu 3 September. Ia juga menyatakan akan terus memantau proses persidangan hingga seluruh oknum BRIMOB yang diduga melanggar dapat diproses secara transparan. Semoga harapannya memang seperti harapan gelar kemarin dan harapan keluarga adanya hukuman yang tegas. Kompolnas sendiri yang memang mendorong adanya PTDH karena ini penting bagi kita semua untuk dalam berbagai konteks memang harus menahan diri. Divisi Propam Polri Rabu pagi mulai menggelar sidang etik terhadap 7 tersangka pelanggar dalam kasus kendaraan taktis atau rantis BRIMOB yang menabrak bahkan melindas seorang supir ojek online bernama Afan Kurniawan. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Irfan Hardiansyah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok anti cocok, anti caplok. Pengen deh lapor korupsi 198. Tapi jangan-jangan gratifikasi ya? 198. Apaan sih 198? Mulai dari informasi gratifikasi, pengaduan dugaan pidana korupsi, hingga informasi publik apapun, cukup telepon ke 198.
Pemerintah memberikan bantuan dan santunan terhadap korban wafat dan luka-luka saat mendapatkan kekerasan pada aksi unjuk rasa di berbagai daerah yang berlangsung pada 25 hingga 29 Agustus lalu. Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta pada Rabu 3 September menyebut, pada tahap awal terdapat 13 korban terverifikasi oleh Kemensos, diantaranya 7 orang meninggal dunia dan 6 lainnya luka-luka. Ia juga menjelaskan, dalam waktu dekat bantuan tersebut akan disalurkan kepada keluarga korban termasuk almarhum Afan Kurniawan. Kemensos juga menyiapkan pendampingan sosial lanjutan termasuk program pemberdayaan bagi keluarga korban. Jadi kita akan berikan bantuan sesuai dengan tugas dan fungsi kami ya. Kepada yang wafat kita akan berikan santunan ya. Terus bagi yang luka-luka kita akan beri dukungan sesuai dengan program yang ada di lingkungan Kementerian Sosial. Berarti pemetaan dari Kemensos juga melakukan pemetaan untuk korban? Iya, sudah kita lakukan asesmen dan ini sudah dilakukan, mungkin dalam 1-2 hari ini akan kita serahkan. Mensos pun merinci jumlah bantuan yang disediakan oleh pemerintah terhadap korban meninggal dunia akan mendapatkan bantuan sebesar 15 juta rupiah. Sedangkan korban luka-luka, bantuan yang diberikan akan menyesuaikan kondisi yang dialami oleh korban. Dari Jakarta, Rian Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pelaksanaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang menjadi salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto menemui sejumlah tantangan yang salah satunya adalah ketersediaan suplai bahan pokok, seperti yang terjadi di sejumlah koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kalimantan Timur. Pada umumnya, koperasi yang dibentuk bergerak dalam usaha sembako dengan suplai atau stok yang didatangkan oleh swasta dan badan usaha milik negara BUMN. Tantangan pun terjadi saat penyuplai memiliki stok terbatas untuk mencukupi kebutuhan yang diinginkan koperasi. Seperti yang diceritakan oleh Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Lempake Samarinda, Adung KS Utomo. Kebutuhan pokok yang paling sangat dibutuhkan dan sangat diharapkan oleh masyarakat untuk tersedia di koperasi, pertama itu adalah beras. Kemudian yang kedua ada minyak goreng, ada gula, dan juga telur. Nah, untuk beras, gula, dan minyak goreng ini kita masih bergantung dengan pihak penyuplai. Dalam hal ini sebetulnya ada BUMN yang memang ditugaskan untuk mengawal itu. Hanya saja memang ketersediaan dari bahan-bahan baku itu sendiri belum bisa continue. Ini yang menjadi salah satu permasalahan. Kendala terhadap stok yang terbatas ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah yang berupaya melakukan pencocokan bisnis dengan berbagai mitra agar rantai pasok ke Koperasi Merah Putih tetap stabil. Kepala Disperindakop UKM Kalimantan Timur, Heni Purwaningsi, saat ditemui Rabu 3 September mengatakan, setiap Koperasi Merah Putih dituntut untuk memiliki gerai sembako yang akan menjadi pusat distribusi barang-barang bersubsidi. Kebutuhan pada gerai sembako ini akan dipenuhi oleh kerjasama atau kemitraan dengan penyedia kebutuhan utama serta UMKM. Salah satu penugasan mandatorinya itu adalah penyiapan gerai sembako. Tapi ini masih kita dorong. Jadi ini kita sudah terhubung dengan semua koperasi desa Merah Putih dan kita intens melakukan sosialisasi dan juga business matching untuk memastikan pasokan-pasokan jika ada koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu nanti akan bergerak di bidang sembako. Tapi yang harus disiapkan adalah gerainya. Saat ini terdapat 1.037 unit Koperasi Merah Putih di Kalimantan Timur yang bergerak untuk memperluas jenis usaha berbasis komoditi unggulan daerah masing-masing. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, mewartakan.